Kalau di Rejoso itu menjadi musibah tahunan. Jadi berarti setiap tahun itu ya Mas setiap ya? tahun. Begitu hujan turun itu sudah pasti. Dan dampaknya Sungai Rejoso itu bukan hanya Kecamatan Rejoso, tapi ada Kecamatan Winongan, ada Kecamatan Gerati juga yang itu terdampak oleh banjir dari luapan Sungai Rejoso. Di awal periode saya masuk, kita kebetulan Komisi C yang berkesempatan untuk hearing dengan seluruh OPD. Pada waktu itu kita menyampaikan aspirasi dari teman-teman bahwa persoalan banjir di Pasuruan ini bukan lagi banjir biasa itu, tapi musibah tahunan yang kalau dibiarkan ini bisa hancur ini. Kalau sungainya posisinya lebar, sangat lebar, tapi terus kemudian dangkal. Kenapa pendangkalan ini lebih cepat? Karena di bagian hulu, di hulunya itu ada hutan-hutan lindung yang kemudian itu terbuka jadi pertanian. Saya sempat diskusi dan ketemu sama BPBD juga waktu itu di Pasuruan. Di bagian atas itu sangat parah gitu kan. Sehingga solusi pertama yang dibutuhkan adalah pembuatan sumur resapan di bagian hulu. Sumur resapan. Ini menjadi bagian dari antisipasi turunnya tanah. Ini kan pendangkalannya kan dari situ. Nah, kalau dari daerah hilir terus kemudian dinormalisasi, tapi yang di bagian atas tidak diselesaikan di hulunya, dia akan menjadi persoalan yang terus menerus. Ya, hari ini yang sudah dijalankan oleh pemerintah provinsi melakukan normalisasi dan menambal beberapa tanggul-tanggul air yang itu berpotensi untuk meluap. Jadi sementara itu terus kemudian sedang diupayakan juga pembangunan sumur resapan di hulu. Assalamualaikum, selamat siang, selamat datang kembali di podcast Kios Koran bersama dengan saya Nilu Rara. Dan di episode kali ini kita kedatangan seseorang, ini kembarannya DJ Panda ya. Soalnya rambutnya kunciritan. Jadi ini lek siang ini udah di anggota, lek bengi luar biasa. Kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu ada Bapak Multazamut Zikri, MPD, anggota Komisi C dari DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kedawan jenenge Multazamut Zikri. Panggilannya siapa ini, Pak? Panggilannya Panda. Bilang ini kembaran adanya DJ Panda kan? Bukan ya? Oh, lebih dulu kita. Sepertinya begitu. Panggilannya sinten? Panggilannya Azam. Oh, Bapak Azam, Mas Azam apa Dek Azam? Adik. Kan kita nom terus. Adik ketemu gede ya. Mas Azam aja ya. Jadi teman-teman di sini mungkin kalau ketemu Mas Azam di jalan jangan lupa disapa ya kan, karena beliau ini selain DJ juga anggota DPRD Jawa Timur. Oke, Mas Azam ini dari Komisi C DPRD Jawa Timur. Tapi kita sebelum membahas ke inti dari tema hari ini, kita akan kenalan dulu sama Mas Azam biar semakin sayang gitu loh, Mas. Semakin terkenal. Iya benar, Mas tayonnya pokoknya ya semakin terkenal juga bisa. Mas Azam, ini kalau dengar-dengar masih usianya 17 tahun bukan? Tambah sedikit. Oh, tambah sedikit. 18. Tapi Gak oleh, Pak. Tidak ada plusnya kan? Enggak ada. 18 plus. atau 30 plus. Udah kepala 3 berarti ya sekarang. Kepala 3. Kepala 3 berapa? 35. 35. Berarti termasuk gen milenial. Milenial. Sama kita, Mas. Bukan kolonial ya. Kita sama berarti di sini. Masih muda berarti ya, Mas. Warara berapa? Kepala 4. Kok iso Oh, itu? piro. Sama, saya 18 juga. 35 tahun sudah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Mas Azam ini kalau saya baca-baca, Mas Azam ini ya, pemecah telur atau apa sih yang maksudnya ternyata di Pasuruan ini Mas Azam yang pertama kalinya atau bagaimana? Yang di Kecamatan Oh, Kecamatan Leko. Iya. Apa namanya? Kecamatan Leko. Leko. Bukan Leko ya, Leko. Leko. Oh, Leko. Leko. Bisa nggak nyebutnya? Leko. Nah, Leko. Berarti asalnya dari Kecamatan Leko, Kecamatan Leko.
Pasuruan. Kabupaten Pasuruan. Gimana itu ceritanya yang menjadi pertama kalinya di anggota DPRD Jawa Timur? Ya, jadi ya ini harus kita sampaikan ya apa adanya lah Biar terkait terkenal, ya. dengan kondisi daerah kita kan Yoi, begitu. benar. Jadi dari dulu itu belum pernah ada anggota DPR yang di provinsi. Pernah ada di kabupaten itu di tahun 2004. Sawi ya, Pak. Suwi. Itu pun masih pemilihan tertutup ya. Jadi siapapun yang dipilih ya pasti dia jadi. Gitu ya. Nah, terus kemudian ada lagi di 2019, setelah itu nggak ada lagi. 2024 saya satu-satunya dari Kecamatan Lekok. Satu-satunya dan pertama kalinya. Dan pertama kali ada biasa. orang Lekok yang di provinsi. Luar biasa. Langsung ke provinsi ya, bukan ke kota dulu langsung. Pernah di kabupaten. Pernah. Saya pernah nyalek di kabupaten tapi tidak terpilih. Tapi alhamdulillah malah kepilihnya di tingkatannya kan lebih tinggi Iya. gitu kan. 2019 saya coba uji nyali lah kira-kira ya. Uji nyali terus nyoba nyalek di kabupaten tapi tidak terpilih. Tidak terpilih. Tidak terpilih. Di 2024 sudahlah kayaknya kalau tetap di kabupaten nggak ada peningkatan. Iya. Akhirnya ke Jadi desa. kok Ya. misalnya gak terpilih mana kan? Oh, wingi gak terpilih kabupaten, saiki provinsi gak terpilih pisan. Alhamdulillah, berarti ini rezekinya Mas Rezekinya. Azam ini baru pertama kali berarti ya Mas yang Pertama masuk kali. ke provinsi di Masuk ke provinsi. 2024 sampai 2031. Alhamdulillah. Semoga saja. Semoga saja. Tapi ngomong-ngomong masih muda kok tertarik ke politik, kenapa itu Mas? Ya, karena kan kalau kita ngomong soal tatanan masyarakat kita, semua perubahan itu dimulai dari keputusan politik. Oke. Ya kan? Coba aja bayangkan, kita itu tak mulai bayang, Mas, sih. Ya Pak Mas. Mari Pak Durung. Terus gimana? Jadi kita mulai dari sebelum lahir pun, hari ini kita sudah diatur oleh produk politik. Jadi kalau ibu-ibu itu waktu hamil itu biasanya kan ada buku pink ya. Iya, buku apa ya? Buku yang pendampingan kehamilan. untuk ibu hamil, Iya. lah kan begitu kan. Oh, Lah, itu menjadi bagian dari posisi pemerintah berupaya hadir kepada setiap warganya. Kan begitu. Jadi kehadiran kan dikontrol sampai kelahiran. Begitu lahir terus kemudian ada yang namanya kartu anak, kartu identitas anak, ada KIA. Iya. KIA itu menjadi bagian dari produk politik kan begitu, Mas. Terus kemudian ada pendampingan stunting gitu kan. Kalau dulu belum ada, Mbak. Makanya kan postur tubuh saya ini enggak tinggi. Ya gitu. stunting. Jadi- Stunting. Jadi melebar, jadi stunting kita itu kan. Ya ini kan kehadiran kita di politik memastikan bahwa generasi muda itu yang akan meneruskan cita-cita bangsa itu ya posisinya tidak stunting kan begitu. Nah kok aku kabeh terus piye Pak nasibnya bangsa ini? Jadi kabeh. Jadi salah satunya itu. Iya. Oke. Lek guyonane Mbak, mau jadi pemain basket kurang tinggi gitu. Pemain voli apalagi, ya wis dadi politisi ae lah ya. Artinya Gak ada pilihan lagi ya. jadi Dewan ini balas dendam. Balas Iya, dendam. Balas dendam karena stunting. Itu ceritanya ya teman-teman. Jadi bukan karena Mas Azam sendiri merasakan kayak pengen jadi dewan ini karena ada sesuatu yang membuat Mas Azam itu kayak apa ya? Ada apa sih namanya? Kayak sesuatu yang mengusik kehidupannya Mas Azam sendiri terus akhirnya "Wes, aku tak ada di dewan aja." Kalau itu ada. Ada. Itu ada. Salah satu yang menjadi apa namanya titik awal ya. Titik awal kita kan menjadi bagian dari warga Kecamatan Lekok Iya. yang dianggap masih tertinggal, terus cara berpikirnya juga masih ketinggalan. Akhirnya kan kita ingin mencoba memberikan contoh kepada para generasi muda terutama di Kecamatan Lekok bahwa siapapun kita dari latar belakang apapun ketika ada kemauan kita bisa kan begitu. Memberikan perubahan itu kalau tidak lewat politik agak susah kan begitu. Iya, betul. Nah, jadi di dunia ini kita itu bisa terhormat satu karena anaknya kiai kan begitu. Iya. Dan kita bukan jadi anak kiai, akhirnya kan Anaknya batal siapa, lagi Mas, Mas. berarti? Anak wong biasa. Yang kedua. Nomor kedua itu anaknya orang kaya. Iya, benar. Pasti dihormati. Dan saya bukan menjadi bagian dari anak orang kaya itu. Bukan satu juga bukan dua. Bukan satu bukan dua. Artinya kalau dua kekuatan ini tidak bisa kita miliki, ya berarti harus ada cara lain. yang Kekuatan ketiga. apa? Yang ketiga, kekuatannya kekuatan politik. Wes. Nah, melalui politik lah itu kita bisa mempengaruhi banyak orang, bisa memberikan yang terbaik juga gitu kan.
kalau dari dulu pembangunan di Legok itu masih ketinggalan, dengan adanya anggota dewan harapan kita kan begitu kan. Pembangunan SDM, pembangunan infrastrukturnya itu bisa kita suplai, kita suarakan lah. Yang selama ini Legok ini dianggap apa ya ketinggalan, Pak. Gak digubris gitu ya? Gak digubris, kono sing merjuangno. Suwakno rek. Ya iki akhirnya sih memperjuangkan. Lah, kan sakno. Berarti iki sakno awak dhewe aja nih. Tak perjuangno dhewe. Ya enggak apa-apa. Itu kan demi kebaikan sekitaran di tempatnya Mas Azam sendiri, Iya, betul. gitu kan. Karena kalau nggak gitu, kalau bukan Mas Azam siapa lagi? Gitu kan. Berarti Mas Azam dapilnya di Pasuruan Probolinggo. Kota Kabupaten Pasuruan, Kota Kabupaten Probolinggo. Aslinya Pasuruan. Oh, asli Pasuruan berarti. Asli Pasuruan. Ya. Terus sekarang tinggalnya di? Sekarang tinggal di Surabaya. Oh, PP. Enggak. PP itu kondi, Mbak, kan tinggalnya nang Surabaya. Oh iya. Lali. Aduh, kurang kopi. Iya, enggak maksud PP itu kan pulang pergi. Iya, Pulang lupa. pergi. Maksudnya BE Pasuruan Surabaya enggak gitu ya? Lah, kita kalau hari libur biasanya di Jumat, Sabtu, Minggu, kalau enggak ke Pasuruan ke Probolinggo. Kita menyempatkan diri untuk menyapa masyarakat, Artis sih menjemput aspirasi. menyapa. Itulah muda semangat Bertanggung jawab wis dan bersuara. Menangnya arek enom iku siji, Pak. Kenapa, Mas? Tenaganya masih kuat. Benar. Jadi meskipun harus riwa-riwi koyo masih bis kuat biasa ya. ya kan. Trayeknya bis Probolinggo Surabaya. Probolinggo Surabaya. Bedanya Jumat Sabtu Minggu berarti sering ke Pasuruan Probolinggo. Bedanya kita kan nggak bedanya ya, kita cuma nggak ngomong bungur longgo. Bedanya kayak gitu dong. Bedanya kalau Masnya ngomongnya gimana? Kalau Mas siapa? Oh, kita kan dada, Pak. Kuaya Yesus. Tapi ngomong-ngomong di tengah anak muda yang antipati dengan politik ini ya. Pembelajarannya politik itu dari mana, Mas? Biar enak untuk melangkah ke politik selanjutnya. Iya. Jadi titik awal kita itu kan ketika pada waktu masa perkuliahan. Jadi kita banyak diajarkan bahwa seorang mahasiswa itu tidak cukup hanya dengan belajar. Kalau belajar itu kan dapatnya untuk diri sendiri. Pinter, IPK bagus ya itu pun untuk diri sendiri gitu kan. Nah, pada waktu kita masih di mahasiswa, kita menjadi bagian dari aktivis mahasiswa yang kemudian selalu ditanamkan persoalan-persoalan masyarakat, kepedulian sosial, kepedulian terhadap orang lain, sehingga itu yang tertanam. Nah, ketika itu sudah tertanam untuk mempengaruhi orang. Jadi kalau teori sosial itu ada kelompok mempengaruhi pribadi, personal, ada personal, individu mempengaruhi kelompok. Nah, melalui politik itu kita bisa mengimplementasikan individu bisa mempengaruhi kelompok. Jadi iki rada pede titik ya, Pak ya. Gak apa-apa. Lek DPR ngomong iku kan kadang dirungokno mbek wong. Iya, bener. Beda mbek awak dhewe durung duwe PIN kira-kira. Sepertinya pernah menjadi anggota BEM kayaknya. Ya, aktivis dulu ya. Kok ngerti sampean, Mas? Lah, Jangan-jangan dukun iki. lihat dari gaya bahasanya. Iya, dari ceritanya ya, Betul. Oke. Enggak, aku curiga iki kurune ono sing dukun, Mbak. Kok bisa itu loh? Tadi ditebak-tebak itu kan dukun. Benar, berarti. Nebak-nebak. Oh, berarti ceritanya Mas Azam ini dulu waktu mahasiswa sering menjadi aktif. Pantesan ya beda sama saya. Saya dulu mahasiswa gak ngerti ngono-ngono, Mas. Makanya gak ada di DPR saya. Nah, Mas Azam kan ini ya, apa namanya? Ketua BEM dulu bukan? Ketua Senat dulu kebetulan. Oke. Nah, kan akhirnya dari DPR aku ben ketua opo gak ono ketua-ketuaan. Ketua geng jangan-jangan. Benar. Oke. Sedikit tadi profil dari Mas Azam ya teman-teman. Jadi Mas Azam ini masih muda, kemudian suka bercanda juga. Jadi kalau misalnya ketemu di jalan ajain ngobrol, diskusi gitu kan. Banyak tapi yang teman-teman dari dapilnya Mas ngajak diskusi, ngopi gitu. Kita sering di warung kopi malah nongkrongnya. Enak. Aku ajaan ya Mas Isu. Monggo. Waduh, tapi ning Pasuruan. Jadi orang-orang itu sampai nggak tahu kalau kita itu posisinya anggota dewan. Jadi kalau sudah di dapil kita pakai sarung, pakai kaos. Terus kayak apa adanya lah ya. Ya, jadi ya untuk bertemu masyarakat itu kalau kemudian kita ada batasan nun sewu dari pakaian saja. Kalau kita terlalu formal apa
Kayak orang takut, males gitu. iya kan nunduk ngono kan katanya ngomong kok Sungkan kan begitu kan. Tapi kalau kita itu menyatu dengan mereka gitu kan. Lek wayahe cangkrukan ambek petani ya katokan wae. Iya, Ngono iya, kan. iya. Sekatokan Tapi pernah. Oke. Katokan gak usah noblong gitu kan. Terus Ambek kalau- nggawa arit ngono ya, Mas? Yo gak juga. Oh, gak juga, tak pikir ngono bisa enggak ya. Oh, berarti bisa menempatkan posisi kalau lagi sama berusaha untuk tidak ada batasan. Nah, dengan harapan ketika tidak ada batasan, orang itu mau menyampaikan apa saja itu bisa. Los. Kalau kita ngandalkan reses, nuwun sewu, kalau reses itu kan banyak orang, kita membuka apa aspirasi yang bisa disampaikan, terus usulannya apa gitu kan. Orang terkadang dari rumah sudah ada pertanyaan, gambaran unek-unek, aku kok iki lek ketika ketemu DPR tak takokno kan. Tapi nyampe di lokasi bingung, Lupa, Pak. bingung. Mulai dari mana? Mulai dari mana gitu kan. Begitu dikasih mic gitu kan. Opo ya sing kate tak omongno, lali pisan gitu. Tapi beda kalau sambil ngopi. Nah, kalau sambil ngopi beda. Kalau sambil ngopi kan kita ngobrolnya nyantai. Tapi harus siap. Kenapa harus siap? Karena ketika kita sudah tidak ada batasan begitu, itu biasanya los. Mereka ngomong semuanya disampaikan, unek-unek disampaikan. Akhirnya sedinoan ngopi gak mari-mari. Bisa gonta-ganti. Jadi saya itu kalau sudah mau ketemu orang, jarang mau ketemu di rumah, Pak. Jadi kalau di rumah itu kan kesannya kaku, kita nggak mau ketemu sama masyarakat itu kan. Justru kita lebih sering ketemu sama warga itu di warung-warung kopi. Misalnya mau ketemu ada orang janjian, yaudah nanti ketemu jam 10, jam 11, ada lagi nanti jam 1, jam 3. Jadi bisa seharian itu di warung kopi itu. Sibuk berarti ya. Dan kopi itu sampai malam gitu kan. Tapi karena kan hobi kita ngopi, jadi wis enjoy aja gitu kan. Gak kerasa. Gak Malah justru kan tiba-tiba wes bengi rek waya mulai. Berarti Celuk rata-rata bojoku. konstituennya anak-anak muda ini. Anak muda, orang tua kita ajak ngopi. Rata-rata keluhannya di mana sih masyarakat ini, Mas? Kalau keluhan masyarakat yang pertama pasti persoalannya adalah infrastruktur yang selalu menjadi keluhan. Yang kedua keluhannya adalah soal peningkatan UMKM. Jadi teman-teman itu kan terkadang berbicara lowongan pekerjaan sangat minim. Kemudian alternatifnya adalah ya berusaha gitu. Jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu apa-apa diusahakan kan gitu. Jenenge pengusaha kan, Pak. Kan? Saluran iku. Apa diusahakan? Diusahakan. Jadi lah ditakoni sampean ono ketemu ambek wong ya, terus ditakoni, "Pekerjaannya apa, Mas?" Ya. Pengusaha. Lo jangan terlalu percaya sampean. Jangan-jangan usahanya itu usaha. Pengacara banyak usaha. Nah, pengacara banyak usaha atau apa-apa diusahakan. Apa-apa diusahakan. Mas bisa kayak gini enggak? Siap, kita usahakan. Kan begitu. Ditanya apa lagi? Siap, kita usahakan kan. Ya kan minimal diusahakan daripada nggak sama sekali. Gitu. Itu keluhan yang kedua. Keluhan ketiga pasti ketika ketemu lowongan pekerjaan. Itu yang selalu menjadi keluhan tiga pokok itu ya, hampir di semua titik. Tapi kalau ketemu sama petani yang selalu menjadi keluhan adalah pupuk. Jadi pupuk selalu menjadi pokok pembahasan. Keluhannya pasti di situ. Oke, tapi kali ini kita nggak membahas pupuk ya. Kita membahas apa ini? Hampir maksudnya masih masuk ke infrastruktur. Kadang kan kalau infrastruktur yang kurang itu bisa menyebabkan banjir, banjirnya agak rusak dan segala macam. Nah, di episode kali ini teman-teman kita akan membahas penyelesaian banjir. Sungai Rejoso. Itu dekat sama rumahnya, Mas? Dekat. Oh, dekat. Malah beberapa orang di desa saya di Kecamatan Legok itu punya tambak di daerah Rejoso. Jadi ketika banjir airnya itu akan meluap ke tambak. Sehingga kerugiannya akan sangat besar. Karena kalau sudah meluap ke tambak itu sudah nggak kelihatan ini batasan-batasannya kan. Nah, yang panen tetangganya biasanya. Paham nggak maksudnya? Nggak paham. Yang panen, maksudnya ikan-ikannya itu larinya ke tetangga. Iya, karena kalau sudah banjir, ikan kan keluar semua kan. Bener, itu masuk ke rumah warga itu kan. Enak lah Andre. Nah, panen, siap goreng. Panen nggak usah duit tambah. Ya. Tapi ikut banjir nggak rumah nih? Kalau rumah enggak. Oh enggak. Tapi yang terjadi banjir di sana itu, Mas. Kalau di Rejoso itu menjadi musibah tahunan. Jadi berarti setiap tahun itu ya, Mas? Setiap tahun. Begitu hujan turun itu sudah pasti. Dan dampaknya Sungai Rejoso itu bukan hanya Kecamatan Rejoso. Tapi ada Kecamatan Winongan, ada Kecamatan Gerati juga yang itu terdampak oleh banjir dari luapan Sungai Rejoso. Oke, ini kalau nggak salah itu kan ada 3 sungai ya yang sekarang ini lagi dinormalisasikan. Ada Sungai Rejoso, Sungai Welang,
sama Sungai Petung, ya benar ya Mas? Ya, itu semuanya di Pasuruan dan wilayahnya provinsi semua. Dan itu yang selalu mengakibatkan banjir. Ya, makanya begitu awal tahun kita kita masuknya di akhir tahun ya. Berarti tapi di awal ya? periode. Okay. Di awal periode saya masuk, kita kebetulan Komisi J yang berkesempatan untuk hearing dengan seluruh OPD. Pada waktu itu kita menyampaikan aspirasi dari teman-teman bahwa persoalan banjir di Pasuruan ini bukan lagi banjir biasa itu, tapi musibah tahunan yang kalau dibiarkan ini bisa hancur ini. Meresahkan ya berarti. Meresahkan. Tiap tahunnya. Sano, Mbak. Ya temenan Mas. Masya aku jadi warga situ mau masuk musim hujan itu udah was-was pasti kan. Pasti was-was. Itu penyebabnya apa Mas? Nah, akar dari permasalahannya ini apa sih kok bisa tiap tahun itu banjir kan padahal sudah dinormalisasikan gitu. Kurang lebar kah atau apa? Kalau sungainya posisinya lebar, sangat lebar, tapi terus kemudian dangkal. Kenapa pendangkalan ini lebih cepat? Karena di bagian hulu, di hulunya itu ada hutan-hutan lindung yang kemudian itu terbuka jadi pertanian. Ya, jadi yang awalnya kan banyak pohon-pohon yang bisa meresap air, ya, nah, itu dibuka, ditebangi semuanya, terus dijadikan lahan pertanian. Sehingga ketika hujan, tanah itu sudah langsung ambil. Berarti akarnya dari situ? Akarnya dari hulu. Makanya saya beberapa kali menyampaikan, kalau bisa jangan hanya normalisasi. Iya, mungkin ada pemetaan atau apa gitu. Jadi saya sempat diskusi dan ketemu sama BPBD juga waktu itu di Pasuruan. Di bagian atas itu sangat parah gitu kan. Sehingga solusi pertama yang dibutuhkan adalah pembuatan sumur resapan di bagian hulu. Sumur resapan. Ini menjadi bagian dari antisipasi turunnya tanah. Ini kan pendangkalannya dari situ. Nah, kalau dari daerah hilir terus kemudian dinormalisasi, tapi yang di bagian atas tidak diselesaikan di hulunya, dia akan menjadi persoalan yang terus menerus. Nah itu berarti kuncinya ada di situ berarti ya Mas. Kuncinya ada di situ. Kalau nggak segera dibikinkan ya setiap tahunnya meskipun sudah dinormalisasikan ya tetap aja banjir gitu ya. Ya hari ini yang sudah dijalankan oleh pemerintah provinsi melakukan normalisasi dan menambal beberapa tanggul-tanggul air yang itu berpotensi untuk meluap. Jadi sementara itu terus kemudian sedang diupayakan juga pembangunan sumur resapan di hulu. Oh ini berarti sudah mulai. Sudah ada perencanaan. Kalau normalisasinya sudah jalan di tahun ini. Berarti yang untuk sumurnya tadi mungkin sumur di tahun 2000. Insya Allah tahun depan bisa ini. Kalau yang tambal tanggul di beberapa desa yang luapan airnya melalui tanggul itu juga akan dilaksanakan di pembangunan di tahun ini. Amin. Nah, ke depan kita juga ingin mendorong potensi sungai air sungai yang sangat banyak begitu. Kita coba tiru Surabaya lah. Kalau Surabaya itu ada air yang kemudian dikelola untuk jadi air PDAM kan begitu kan. Nah, Pasuruan kita upayakan untuk dikelola juga airnya. Jadi dibuatkan tanggul atau dam ya bahasanya orang-orang lokal itu dibuatkan dam. Terus kemudian air itu bisa dikelola, disuling hingga bersih dan itu disalurkan ke desa-desa. Sehingga kalau kita berbicara soal potensi air, kelebihan itu juga nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Iya, benar. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengelola yang lebih itu menjadi hal yang baik. Kuncinya kira-kira ada di situ. Mudah-mudahan segera terrealisasi ya Mas ya. Alhamdulillah, semoga. Amin, saya doakan biar kasihan warganya soalnya kan. Ini betul. saya sempat lihat di TikTok itu kan sampai ini kan karena saya belum pernah tahu kondisinya secara langsung. Sebenarnya banjirnya ini tuh seberapa parah dan dampaknya itu seperti apa sih Mas? Kalau kita berbicara parah itu ketika musim hujan banjir, apalagi kalau berbarengan dengan air pasang. Jadi muaranya sungai kan sudah laut kan. Kalau itu berbarengan sama air pasang itu sudah tenggelam pasti itu. Seberapa Mas kira-kira kalau banjir? Bisa seatap rumah. Masa? Iya. Ya Allah masa nolan Mas. Nah itu perekonomian pasti lumpuh itu. Iya. Jadi yang punya sawah gak iso panen. Yang punya tambak-tambaknya pasti meluap kan. Jadi sawah itu sampai nggak kelihatan Pak. Ini kalau ini sawah pembeda antara sawah dengan jalan udah nggak kelihatan. Dan banjirnya itu berminggu-minggu. Kita sebagai pemerintah provinsi
nggak cukup lah kalau ketika banjir hanya datang terus bawa beras, bawa telur, bawa mie gitu kan. Datangnya cuma beberapa Mau sampai jam. kapan, Lah, gitu kan. datangnya beberapa jam, tapi banjirnya bisa berminggu-minggu kan kasihan juga warganya kan. Nggak bisa tidur nyenyak, nggak Betul. bisa nonton TV. Sing enom gak iso pacaran. Talan. Wah, ya opo. Tapi ngomong-ngomong bisa diminum Mas, itu bukan properti kok. Iya. Oh, ini boleh diminum Ini ya? air banjir Itu bukan ini, Mas. properti kok. Ini bukan air Sungai Rejoso ya? Bukan. Berarti emang parah loh kalau misalnya sampai atap rumah. Itu Sangat parah berapa desa yang seperti itu, yang terdampak sama banjir sungai, ketiga sungai tadi yang Iya. Kalau kecamatannya ada 3 kecamatan. Ada Kecamatan Winongan, Kecamatan Rejoso, sama Kecamatan Grati. Kalau Kecamatan Grati itu kurang lebih ada 4 desa yang terdampak. Kalau Winongan itu ada 8 sampai 9 kadang. Loh ya banyak itu ya. Banyak, Desa Wak. itu. 9 desa. Kalau pas lagi parah-parahnya ada bisa sampai 10 desa. Nyampeknya ya, luapannya itu. Kalau di Rejosonya sudah hampir semuanya kalau di Kecamatan Rejoso. Coba bayangkan kalau misalnya sampean hidup di situ gitu. Banjir sampai sebulan. Berarti sudah melewatkan malam minggu berapa kali kira-kira. Iya kak, malam minggu sih mas yang dipikir. Yang dipikir pacaran aja. Kan kita gimana ya? Cuman sekilas itu lihat di TikTok memang Iya. banjirnya itu maksudnya setiap tahun itu kayak meresahkan warga. Betul. Karena kan saya belum pernah main-main ke sana gitu kan. Jadi langsung tanya ke Mas Azam sendiri, ternyata emang parah banget ya Mas. Parah. Jadi bahkan sampai kalau banjirnya parah Mbak, itu nggak bisa dilewati jalur Pantura. Semuanya dialirkan lewat tol akhirnya. Loh, sepeda motor juga? Nggak bisa lewat. Akhirnya kan kalau sepeda motor pasti sudah nggak akan bisa keluar karena masuk tol pun nggak bisa. Jadi misalnya luapannya sampai ke di Pasar Ngopak. Tahu nggak Pasar Ngopak? Nggak ngerti. Saya nggak tahu blonjo sama ini. Ngerti ini aku pasar Sampai ojo nongkrong kok tahu. Pasar Ngopak. Iya. Sih Mas, bentar aku penasaran. Itu kan ada 3 kecamatan, Iya. ada 3 desa, 9 sampai beberapa desa. Di satu kecamatan masih ada desa-desa lain. Terus mereka ini ngungsinya kemana? Biasanya diungsi ke desa-desa yang tidak terdampak. Tapi kan jauh, enggak? Jauh. Termasuk ada beberapa titik yang dijadikan dapur umum, suplai makanan ke warga-warga yang ngungsi. Jadi ada beberapa titik, misalnya di Rejoso ada titik sendiri, di Winongan ada titik sendiri, terus di Grati ada titik sendiri. Biasanya ada 3 dapur umum, di per kecamatan ada, dan dapur umum ini yang menyuplai makanan di beberapa posko pengungsian. Jadi tidak cukup kalau hanya di satu posko. Bisa sampai belasan posko. Banyak loh Mas. Iya. Kasihan Rek. Biasanya balai desa, terus kemudian gedung-gedung serbaguna itu yang dijadikan posko pengungsian oleh warga. Ya mudah-mudahan lah Mas, semoga di tahun 2026 ini ya kalau bisa sebelum hujan turun. Ini kan Sebelum hujan sebentar turun. lagi hujan turun ya. Ini sudah mulai. Udah mulai ini Mulai. musim. Waduh. Makanya ini kan kalau normalisasi hari ini kan ini baru ada normalisasi. Setelah beberapa tahun nggak ada normalisasi, baru di tahun 2025 ada normalisasi. Nah, baru nanti kalau musim penghujan turun, harapan kita itu kelihatan. Jadi kerja normalisasinya kelihatan. Efek dari sebelum normalisasi dan sesudah normalisasi kira-kira seperti apa. Baru kemudian ada evaluasi kan nantinya kan. Kalau sementara usulan saya secara pribadi beberapa kali kita sampaikan kepada PUSDA selaku penanggung jawab Sungai Rejoso. Yang pertama ya normalisasi memang karena dalam waktu dekat memang harus dilakukan. Yang kedua penambalan tanggul-tanggul yang insya Allah 2 poin ini sudah direalisasikan di tahun ini. Terus kemudian yang ketiga membangun sumur resapan yang di hulunya tadi itu kan. Itu di tahun 2026. Harapannya begitu sehingga warga ini di musim penghujan ini sudah bisa menikmati tidur enak lah. Amin. Kan Ya gitu Allah, kan. amin 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 amin. Padahal kan waya udan ini kan enak-enak Enak, itu kelon. Maksudnya kan kan. kalau yang sudah bersuami istri kan kelonnya sama suami Ya, istri. ya, Kalau ya, yang ya. belum kan sama guling, Sama guling, main betul. handphone Betul. gitu kan. Mager kan biasanya Mager. kan. Sebenarnya malah justru kalau hujan itu kita enak gitu kan. Tapi Enak. malah justru warga-warga yang di Resah. Rejoso itu kasihan, resah Kasihan. gitu loh. Terus ini Mas, untuk menurut Mas Azam sendiri siapa sih yang sebenarnya aktor-aktor yang mesti dilibatkan untuk solusi jangka panjang yang Mas sebutin tadi yang di tahun 2025 kan ada 2 poin Ya. yang
mungkin dari masyarakatnya sendiri, dari pemerintah ini berkolaborasi dengan siapa Ya. supaya segera tercapai gitu. Betul. Jadi kalau berbicara soal otoritas ya, sebenarnya kan Sungai Rejoso ini otoritasnya provinsi. Tapi tidak menutup kemungkinan kita yang ada di provinsi bisa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, bupati dalam hal ini pasti nanti penugasannya kepada BPBD kan begitu kan, termasuk dengan relawan-relawan yang biasanya selalu hadir di setiap musibah tahunan yang ada di Rejoso. Kan banyak relawan, Pak. Ada relawan pramuka biasanya kan. Terus kemudian ada relawan kebencanaan yang masing-masing organisasi ada ya. NU punya, terus kemudian Muhammadiyah punya kan gitu kan. Dari ormas-ormas itu sama-sama punya relawan kebencanaan itu. Semuanya bisa berdiskusi, mencari solusi kan begitu. Karena di masing-masing relawan ini pasti punya pemetaan. Menurut mereka banjir ini karena apa, menurut yang lain karena apa. Nah, ketika kita sudah ketemu, duduk bareng, terus kemudian mencari solusi. Lah baru kemudian provinsi harapan kita bisa hadir memberikan solusi dari hasil diskusi teman-teman relawan. Di beberapa kesempatan sebenarnya ada satu tokoh yang sekalipun tidak ada anggaran dari Pemkab maupun Pemprov itu terus melakukan normalisasi. Wow. Jadi dibiayai sendiri. Wow. Ada alat berat. Sepil. Ada nurunkan alat berat, terus kemudian. Itu warga dari situ atau itu tetangga? warga Pasuruan yang Pasrepan. Jadi sosialnya memang tinggi. Orang beliau, ya. Pasuruan berarti. Orang ya? Pasuruan, masih satu kabupaten kalau rumahnya di Pasrepan. Ada salah satu tokoh agama. Mau disepil nggak namanya? Mau, sepil. Ada namanya itu Gus Suadi. Oh, itu yang sering membantu Ya, berarti ya. Gus Suadi itu punya alat berat dan dibiayai sendiri, dinormalisasi sendiri. Tanpa Bahkan bantuan tanpa dari bantuan ada dari pemerintah. Makanya begitu saya dilantik, saya dipanggil sama beliau. PR-mu 2025 harus ada normalisasi. Saya sampaikan, Yai, saya ini baru dilantik kemarin loh Yai. Belum tahu ini caranya kerja di provinsi seperti apa. Gak ngerti ki kerjane lapo ngono kan. Bayangno, Pak, baru dilantik kita itu. 2024 kemarin. Iya. Baru dilantik 2 hari setelah itu ditelepon. Oh, 2 hari setelah itu. Iya, 2 hari setelah itu ditelepon. Padahal kita juga belum masuk ke kantor karena AKD belum terbentuk kan, sehingga belum bisa melakukan aktivitas apapun. AKD terbentuk di provinsi itu kan di bulan Oktober tuh kemarin. Kita dilantik di September. Masih ada 1 bulan yang masih ada negosiasi kan, penataan struktur AKD itu. Kita sudah dipanggil. Dan beliau ngomong, saya ini tanpa ada anggaran dari siapapun dan pemerintah manapun, saya bisa melakukan normalisasi. Aku gak butuh duitmu, bahasanya dia. Aku gak butuh duitmu. Aku mau butuh awakmu memperjuangkan normalisasi sungai. 2025 harus ada normalisasi sungai. Bahasanya beliau begitu. Di posisi itu kan kita mikir, Pak. Duh, bicara Si anyar dikongkon opo iki? Katene ngomong ning sapa iki? ngomong nang Solo kan bingung, Pak. Iya. Akhirnya di kesempatan itu saya kebetulan ada teman yang di relawan-relawan yang biasa membantu di situ. Kita berdiskusi. Tanyalah kira-kira permasalahan itu apa hanya sekedar kedangkalan atau apa kan begitu kan. Kalau misalnya ada normalisasi terakhir kapan gitu. Itu tanya sama teman-teman BPBD apa gitu. Normalisasi terakhir oleh provinsi itu tahun berapa. Ternyata lama juga. Kalau versi teman-teman itu 2020 terakhir ada lama. normalisasi kan begitu kan. Dan sementara ini setelah 2020 itu kan belum ada kegiatan normalisasi lagi. Karena mungkin ada Covid juga kan. Ada Covid, ada refocusing juga kan. Nah, akhirnya belum tersentuh. Dan alhamdulillah di tahun 2025 ini ada normalisasi. Berkat Mas Azam dan Pak siapa tadi, Pak Yai siapa? Gus Suadi. Iya, Pak Gus. Ya, itulah luar biasa. Iku lek sampean gak dikongkon mungkin gak ono normalisasi iki, Mas. Iso kok aneh ngono ya. Tapi alhamdulillah 2025 ini baru dari tahun 2020 baru pertama kali ada lagi di tahun ini. Karena kan efek dari ini ya sekian tahun ini kan pasti endapannya kan sudah pasti kelihatan lah, Pak. Ya mudah-mudahan nanti besok waktu musim hujan baru kelihatan ya, Mas, ya hasilnya gimana. Kalau hari ini kan nggak bisa ngelihat, belum hujan. banjir.
Belum hujan soalnya, masih belum kemarau. Selain normalisasi, pelebaran nggak dilakukan. Kalau pelebaran sudah nggak bisa Mas, karena kan kanan kiri ini sudah ada tanggul tinggi yang setelah itu sudah rumah warga. Jadi kalau Padahal itu udah ada tanggul tinggi itu Mas. tinggi, Tapi masih jebol kalau bahasanya ya. Allah ya Rob. Oh, bahasa Jawa Iya, ya, iya. bahasa Iya, Indonesia jebol. jebol itu. Iya. Melampaui lah ya, melampaui batas. Melampaui batas itu. Ya parah itu berarti banjirnya. Parah, parah. Padahal udah tinggi. Jadi di luar sungai pun aliran airnya itu sudah kayak di sungai. Kewenceng gitu kalau sudah banjir. Tapi sejauh ini nggak ada korban kan Mas ya? Ya kita berharap sampai kapanpun Ya, tidak amin, ada amin. korban Ya. dari banjir itu. Kalau ngomong kerugian materi pasti gitu kan banyak, pasti ya. banyak. Karena kan kalau rumah sudah terendam beberapa hari pasti perabotan rumah, Kentir. kentir, hilang, rusak kan kayak ngono, Pak. Omane sepeda motor. Aduh, iya Banjir benar-benar. teko bengi padha wae sepeda motor parkir ya apa kate nggo mlayu, Iya, Pak. iya, Kan iya, benar. Tidak pasti kan yang diselamatkan kan orangnya kan begitu kan. Enggak mungkin akan berpikir soal hartanya kan begitu. Nah, kerugian-kerugian yang begitu yang tidak bisa dihindari. Oke. Kalau ngomongin soal anggaran nih Mas, kira-kira kebutuhan anggaran yang ya kasarannya gitu kan untuk normalisasi di tahun 2025 ini kisaran berapa? Kalau di tahun 2025 provinsi masih bisa. Hanya bisa lah ya. Kalau masih bisa itu gimana bahasanya? Hanya bisa menganggarkan kurang lebih 5 miliar. Yang harapan kita sebenarnya setiap tahun ada anggaran masuk ke situ untuk normalisasi. Kebetulan kemarin kita ada di Pansus RPJMD, kita berhasil mengusulkan ada alokasi anggaran untuk penanganan banjir di beberapa sungai yang itu masuk wilayahnya sungai provinsi. Selain di Pasuruan kan ada di Lumajang, terus ada di Gresik, ada di Lamongan juga kan. Itu per tahunnya kita sepakati bersama teman-teman Pansus 20 miliar. Wow. Tinggal 20 miliar itu nanti dibagi Dibagi tingkat beberapa. Iya, tingkat di beberapa sungai dan disesuaikan dengan Prioritasnya yang mana prioritasnya. dulu, yang Misalnya paling yang parah parah ya. mana gitu kan. Kalau Lamongan yang paling parah berarti Lamongan agak diperbesar gitu kan. Tapi harapan kita 20 miliar tiap tahun itu terus ada. Amin. Ya kan? Jadi kalau hari ini misalnya normalisasinya 1 meter. Kalau tahun depan ini ada lagi kan bisa Bisa enak. nambah. Bisa nambah lagi. Atau dibuat yang lain gitu bisa ya Mas ya? Bisa untuk sumur resapan yang jelas anggarannya kan untuk penanganan banjir. Kan begitu. Di sungai-sungai yang menjadi wilayahnya provinsi. Anggaran segitu terbilang kecil atau besar, Mas? Kecil. Oh kecil itu. Kecil. Kecil. Harusnya Kecil. berapa? Harusnya ya ratusan itu. Kalau kita coba berhitung soal panjangnya Iya, sungai ya ukurannya coba ya itu kan. ya. Jawa Timur ini kan dikelilingi sungai. Dikelilingi sungai. Jadi 20 miliar itu kecil sebenarnya gitu. Tambah ono ya Mas. Saya tak golek. Lah kan komisi C kan golek duit, Pak, tugasnya. Bener. Makanya kan gak salah lek tak golekno di situ. Iya bener. Upaya yang dilakukan, Mas, dari Dewan apa untuk menambah agar anggarannya bisa naik? Kalau kita kan selalu oprak-oprak BUMD. Oprak-ngoprak ya. Kalau kita oprak-oprak pajak kan pajak itu menjadi bagian dari rutinitas kan begitu. Tapi satu hal yang bisa kita andalkan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah ya BUMD. Kalau kerja-kerja BUMD itu bagus, terus kemudian bisa menyumbangkan dividen yang besar, harapan kita itu juga bisa akan dialokasikan lebih besar juga untuk kegiatan penanganan bencana. Seperti itu berarti ya. Kira-kira kaya ngono. Karena sangat fatal. Kita itu setiap tahun mengalami bencana Iya. banjir. Bencana banjir. Dengan anggaran segitu ya terbilang kecil Iya, hitungannya. kecil ya. Apalagi musim hujan ini nggak kerasa ya Mas ya. Padahal baru kemarin loh. Sekarang Iya. mau hujan lagi ya kan. Apalagi sampean yang tidak pernah kebanjiran kan. Iya pasti. Pasti kan gak mikir. Iya nggak mikir. kan. Ini pasti orang-orang sana udah pada was-was ya. Udah Mas, pada ya. was-was kalau sudah ada daerah lain sudah mulai hujan misalnya kan. Pasti pikiran mereka, aduh. Aduh, mari ini nyiapno Tutup iki. kene iki kan begitu kan. Terus ini Mas, saya mau tanya tentang anggaran segitu tadi, itu apakah masyarakat bisa mengetahui keluar masuknya atau segala macam, atau mungkin peran dari masyarakat sendiri apa yang bisa membantu pemerintah untuk
membuat tadi sumur Sumur resapan, resapan, kemudian normalisasi dan lain sebagainya. Jadi begini, kalau berbicara anggaran, jadi dari misalnya 5 miliar gitu kan, yang digunakan untuk normalisasi, kalau warga sih tidak tahu, Pak, besaran anggarannya berapa, tapi kan warga bisa menilai. Kita DPR memberikan bocoran kepada warga bahwa anggaran normalisasi itu bisa sampai hari ini sampai 5 miliar. Nah, kira-kira coba dihitung. Kalau kita mau berhitung misalnya untuk kebutuhan BBM-nya berapa, terus untuk kebutuhan alat beratnya berapa, itu kan pasti kalau kita libatkan beberapa praktisi atau teman-teman yang memang ahli di bidang itu akan terhitung, Pak. Iya. Bahwa kemudian ada anggaran untuk surveinya, ada anggaran lain-lainnya lah. Kan tidak bisa dipungkiri itu. Iya, benar. Nah, terus kemudian harapan kita warga juga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang kemudian terlibat dalam normalisasi ini. Selain pemerintah kan biasanya nggak mungkin, Pak, kepala dinas terus turun langsung melakukan normalisasi. Pasti kan ada pihak ketiga. Harapannya kan bisa bekerja sama, misalnya alat berat mau masuk ke sungai tapi melewati rumah warga, ya mohonlah nanti kan kasih kompensasi atas kerusakan biar warga itu juga tidak merasa dirugikan. Satu sisi misalnya penanganan normalisasinya berhasil, tapi ada yang ditinggalkan gitu kan, kerusakan atau apa gitu kan, nggak baik juga kan begitu. Podo ae lah ane. Podo ae. Rugine. Gak banjir tapi omahe retak-retak ya podo ae. Omahe hancur. Gak banjir tapi ambruk omahe kan. Sakno, Pak. Temen-temen iku. Ojo sampai kan kayak ngono kan. Iya, oke. Berarti seperti itu. Iya. Terakhir nih Mas Azam, karena waktunya sudah 30 menit lewat. Oke. Mengenai Sungai Rejoso, mungkin ada yang mau disampaikan dari Mas Azam terkait Sungai Rejoso ini kepada pemerintah atau mungkin kepada OPD-OPD yang lainnya yang ikut terlibat serta masyarakat yang ada di Sungai Rejoso, daerah Sungai Rejoso, Pasuruan, Jawa Timur. Betul. Karena kan penanganan ini kan PR-nya kita semuanya, masyarakat, anggota dewan, eksekutif dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh bersaran kepada warga masyarakat yang ada di sekitaran Sungai Rejoso, mulai dari hulu dan hilir, terutama yang di hulu, jangan terus kemudian dengan egonya semua lahan dibuka untuk pertanian. Sisi lain memang itu menjadi bagian dari kebutuhan ekonomi, tapi sisi lain harus ada yang diperhatikan bahwa teman-teman yang ada di bantaran sungai dan sampai ke hilir itu akan dirugikan ketika ada penanganan di hulu yang tidak bertanggung jawab. Sehingga di seluruh warga Rejoso, mari kita jaga bersama sungainya, jangan buang sampah ke sungai. Segala sesuatu yang mengakibatkan kerugian untuk diri sendiri, ayo kita hindari, kita jaga bersama, kita rawat bersama untuk kepentingan yang lebih besar. Keren, luar biasa. Amin, setuju. Ojo buang sampah sembarangan. Ya. Terus banjir buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Buang mantan pada Lah. Oke, terima kasih banyak Mas Azam, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur yang sudah mampir ke podcast Kios Koran. Semoga apapun yang Mas Azam sampaikan bisa didengarkan oleh masyarakat, apalagi pemerintah juga membantu Mas Azam ini untuk bisa merealisasikan apa yang seharusnya terwujud ya di tahun 2025 ini. Amin. Semoga tidak banjir lagi untuk kawasan Sungai Rejoso. Amin. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah ya, Mas. Amin. Terima kasih, kalau gitu salaman dulu, Mas. Oke. Kita ketemu lagi di podcast yang selanjutnya ya. Siap. Oke, kalau gitu terima kasih. Kita ketemu lagi di episode podcast Kios Koran episode selanjutnya.